Bagi kalau terang masalah rezeki ini sekedap mungkin sing nopo. Kalau terang masalah penciptaan langit dan bumi nganti istilah Quran fitrati nopo. Ayat. Masalah rezeki mun kalau terang ini, pokoknya ketika ada Allah Taala kabeh penguripan mesti tak tanggung nopo rezeki ini. Niku pakem. Ketika ada pengiran pokoknya asal ono urip wonten nopo rezeki. Kemudian manusia secara gampang nafsir rezeki yo kelar mangan. Nah sing kelar mangan rodok tomak yo duwe sepeda motor. Rodok tomak meneh di mobil, karepe meneh pengiran koyo bae di dunya ada utang ran duwe. Itu kan rezeki versi tafsiran nopo. Kalau bolak-balik matur pokoknya manusia itu cek kiai, cek profesor, cek dokter itu tetap pintu. Asal jenenge manusia tetap nopo pintu. Dari Quran bahkan al-insan zaluman nopo. Kalau tak baleni contoh ini. Al-Fatihah. ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam subhanahu wa Muhammad wa khususan masyayikh dan marana ila ban sallallahu alaihi wasallam wa jami' muassisi hadzal ma'had al-Fatihah. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Misalnya saya itu punya satu selera makanan dan makanan itu ada di Malioboro. Kalau kita kena hijab, tentu menganggap nikmat itu kalau hasil mangan dan sesuai sehingga kalau warung itu tutup atau uang saya hilang atau terjadi kecelakaan di jalan, terus kemudian saya nganggap tidak dapat nikmat karena tidak sesuai rencana. Kemudian manusia saking bodohnya nganggap menu enak ya mergo makanan enak, menunya cocok, selerane cocok sesuai. Sehingga kalau selera itu yang diinginkan tidak ada juga kecewa. Nah kecewa terus manusia ora syukur. Lah pas ora syukur malah pangeran murka. Regane iwak emas sudah nganti piro, regane iwak gurami tidak nganti piro kan dua-dua aja. Yang dilupakan manusia itu begini. Misalnya ikan gurame itu enak, itu karena lidah kamu normal. Paham? Kalau nikmat lidah kamu normal itu sudah nikmat tertinggi, harusnya untuk gurame taora, nikmat tertinggi adalah kue sombayangno gurame. Nah, itu artinya sekarang dalam keadaan lidah Anda normal, jantung Anda normal, perut Anda gak diare, gak mual normal. Harusnya nikmat tertinggi adalah keadaan jasad Anda yang normal. Kenapa satu nikmat yang spektakuler, yaitu semua organ tubuh kita normal, yang ada tidak normal butuh miliaran atau ratusan juta. Kemudian nikmat itu kamu hilangkan dari perasaan Anda hanya berdasar nikmat kok nak wis kasil mangan ikan apa? Itu kan bodoh amat, sangat bodoh. Alhamdulillah kalau buat nganti bodoh nganti. Pak, sampai udah pulau cuma bodoh. Kalau nikmat tertinggi adalah keadaan normal kondisi lidah kita, perut kita, jantung kita, sistem pencernaan kita, itu nikmat tertinggi. Berarti nikmat untuk ikan gurami itu nikmat yang 0, sekian, tidak begitu penting. Jadi ketemu rapati kecewa. Ketika Anda tidak ketemu kecewa, betapa bodohnya Anda. Dari dokter, dari profesor, dari kiai, dari santri jebule mau kecewa, terima pakanan lele bakar gak kasih. Paham ya? Itu kan bodoh banget. Kenapa? Itu harus kamu sadar. Ternyata nikmat itu dimulai dari kondisi fisik kita. Lidah kita normal, perut kita normal, sistem pencernaan kita normal. Nah kalau nikmat itu dimulai dari kondisi fisik kita, harusnya nikmat itu sudah tidak perlu bergantung sama kita dapat yang kita inginkan atau enggak. Karena sekarang juga nikmat itu sudah ada. Nah ciri orang mukmin itu kalau setiap saat sudah bisa syukur. Syukurnya tidak usah bergantung pada asumsi, pada khayal, apalagi pada nafsu. Wong bolak-balik cerita ngaji teng Bojonegoro teng Gunung. Kulo nu bayangno di bojo pokoke wedok umume wong Islam mboten apa tenan cerita. Kulo mboten kaya umume kiai utawa umume suami yang didik bojo gawe kopi, nek sing lanang teko bukakno lawang. Apa ono toko-toko kulo. Kulo gawe kopi dhewe, mboten ate kulo bayangno bojo bukakno pintu gawe kopi. Mari kecil. Nggak ngerti apa itu yang bojo nggih yo Islam. Pokoke mboten. Tujuan kulo cerita supaya tidak mudah kecil.
Ojo kok tiang-tiang, tak ada wong merantau ning Batam, kang regane wong mergo bayangno bojone iku dekne teko pintu dibuka wis masak, digekno kopi, kopine anget pokoke segalanya serba napa ideal versine dekne. Lihat toko bojone tetep turu utawa angop pusing. Akhirnya kecewa. Kecewanya manusia itu sebetulnya dari tomaknya dia, dari dia cara mengasumsikan sesuatu. Dimulai dari cara berpikir yang salah. Saya kata sekolah kata ini kiai ulama seneng ngaji, sing rumono agak ngaji agak, oke giok, nah pulau gitu, pulau bayang ngaji, us ngelakoni perintah Allah, ibarat mati Nabi ya sudah. Pulau zaman sing ngaji papat dia semangat, ngaji agak dia semangat, jadi sampai nak orang pengaruh ya. Tanyakan yang ngaji saya dulu, cara saya mereka ini panjang. Ada terus ngaji agak, terus sopan santun, terus ramisoi gitu. Udah misal, dan pengaruh. Karena kalau kita salah, nanti kita akan kena hijab. Ya, kena apa? Kalau kenyamanan ngaji dihitung ibadah karena membaca kitab gua, ya sudah karena membaca kitab gua, tidak usah bergantung yang mendengarkan banyak atau tidak. Ya sudah. Kalau makan enak itu bergantung lidah normal, pencernaan normal, ya sudah bergantung itu saja. Kamu tidak usah bergantung sama menu yang kamu ingin. Tetapi jenenge lagi kepengen, Gus. Nak ra kesampean kan belum. Sekarang potensi tidak kesampean itu ada. Kalau dari awal kamu membayangkan pasti ada kebodohan. Wong kadang ra ono kok bayangno mesti ono itu kebodohan. Lah mari kira nikmat yo bodohmu iku. Amin. Paham? Jadi kayak bantah ngono mempertegas kebodohan. Soalnya lagi kepengen kesana kesampaian kan gak lega. Ciri utama orang pandai itu bisa menerima keadaan dan berpandangan luas. Kalau Anda cara berpikir begitu berarti Anda sempit dan kerdil. Lah sing mari kowe ruwet ya kerdilem bodohmu iku. Lha iku ora usah terusno, bodohmu ora usah apa. Jenenge wong lanang mestine di bojo sing gek kopi sing sopan sing bukakno lawan. Lha iku wong lanang sing akan tingkah, akan selera. Lah nak nuruti selera ngono bojomu ora tahu bayangno di bojo golek rezeki kok kedampalan tok Riau ke Malaysia. Di bojo bawa direktur PLN tahu apa. Kalau sama-sama selera mereka juga butuh apa? Selera. Piro-piro makhluk gaib koyo ono sing film, Pak. Wong golek rezeki wong Bantul kok mati tok nopo Riau. Misale wong Rempang nganti tok Malaysia. Ya piro-piro cek wong cek wujud. Kadang boten sisi tinggal selingkuh, sing lanang selingkuh ora entuk duit untuk wong. Kadang entuk duit untuk napa? Untuk wong. Sing lanang ning perantauan yo go wedoan, sing wedoan sing tinggal go napa? Apik apa selingkuh ya apik cara kula. Artine daripada salah sitok malah khianat. Nak ngono kan khianat bareng-bareng. Malah satu-satu jelas urusannya napa? Jelas. Jadi kalau ketemunya yang rokok, bodoh-bodoh nopo. Itu cara pulau malah jelas. Pulau sering dilapori ngoten. Gus, pulau di bojo dari ini teng Malaysia non rapi mati. Ini cara hukum seperti Gus. Daripada ngoten pulau nggak kudu rapi benar. Tapi dari Islam kan nakalan. Sing lanang rapi rasa tidak. Lah pulau rapi kudu minta ini dipegat. Ini terus cara jelas seperti rahmatan nopo. Hukum Islam di soal hukum sosial aja jorok. Yang itu ditinggal ke Malaysia. Ada berita otentik mengenai Malaysia yang pergi ke Indonesia. Jadi nak selingkuh gampang tok beritanya, Bang. Nah, itu kan nikah di sana kan sah. Seorang suami nikah di sana apa? Sah. Paling jangan poligami ngoten mawon. Si istri ini kalau belum dipegat kan iso nikah. Padahal dia ora asli kepengen posisi dipegat. Nah, prosedur standar Jepang kan misalnya KUA kan misalnya disuruh apa atau apa. Macam-macam. Ini terus turun jenengan setuju. Kalau kandani, kalau kan kandani gaya ulama, gaya sosial, gaya ulama tak jawab. Gaya ulama sudah orang tak jawab, dia tenang. Jenengan orang dipegat, orang itu rapi benar. Nah, dipegat dengan ida lagi kira-kira. Dia betul kurang megat pulau. Jenengan tak tahu. Zaman kepengen pegatan, terus pegatan masuk tu pengen apa? Dia kalau nak dipegatan, nasib pulau jelas khusus rapi benar. Nah sama itu nasib jelas salah rai, tapi kudu ada pulau lama, mana ada lama. Maksudnya nasib yang jelas itu pengen orang, pengen urip sampai enak tentu. Itu orang yang tadi payu rabi benar, orang yang tadi dipegat, saya juga sampai yakin rahmati Allah. Kue itu di terlantar bojo itu jadi amalem jadi ganjaran. Kue menderita di ini jadi ngamalem jadi ganjaran.
Semula saya ini mati ngoten niku nganti ngenteni keadaan kira ora usah. Terus kulo keganjiran yo tenang. Mar. Lah kowe misalnya aku sebagai ulama nyarono kowe untuk ganjaran ngenteni haji sedekah malah ra iso. Monggo kire. Mulai saiki sampean wong apik, mergo digolimi sing lama. Kowe ora tau mar para dipegang ora di wong liya. Ngono iku yo ora mesti ngono. Saiki sing larang kowe lagi cita. Yen arep para wong liya kok ngono meneh wong loro. Iku yo mesti maslahat kanggo kowe, sing mesti maslahat. Kowe sebagai mukminah iman bahwa itu kehendak Allah. Kalau kamu sabar pasti dapat. Bahwa Anda ingin menempuh hukum formal, misalnya lewat rapat, lewat macam-macam di monggo. Tapi dalam proses itu Anda tidak usah mengeluh. Itu soal pulau BKKI kalau kancanya. Jadi KKI BAD ini cerita wah pulau tentrem Muslim. Mulai ini nak soal aku takut bejuk ngadani model ulama atau model sosial. Nah model sosial lah yang melok-melok. Kayak kiai melarat dilapuri wong melarat ngeluh. Jadi padha ngeluh ya kita contohkan apa? Kiai kalau ada masalah, ada mantu minggat boten jelas. Jadi ini enak. Ada dulu gemu boten. Kada butuh hilang. Di masalah mana diceritani apa? Salah itu anake, itu adi cocokan. Akhirnya apa? Piye kan, nah cuma dari ulama nih, pulau nya lagi wonten konsultasi tak takoki, sampean nganggep pulau sebagai tokoh sosial atau ulama, sebagai ulama tak jawab kalau ulama, karena alat sosial jawaban pulau lebih gampang, beruang itu masalah, itu, Menteri Keuangan itu masalah, nanti di ruang orang Amerika, ngomongnya, di rumah kita malah buyutnya apa? Wong sing gagah presiden, wakil presidennya pusing ngadepi masalah, pemerintah kita karuan. Tidak siapa, paham ya? Nah itu juga rezeki. Makanya ketika hikam, andaikan manusia itu memahami al-manhu, artinya satu pencegahan rezeki, adal-manhu ainal ato, maka tidak sampai ada yang dikarepno itu, bukan sampai yang karepin itu ainal ato, yaitu kahanane roh. Misalnya begini, saya mau ke Malioboro atau saya sekarang mau ke Jakarta. Karena ada hal tertentu, misalnya tidak jadi punya uang atau mobil saya rusak kan tidak jadi ke Malioboro. Terus saya ngeluh, wah, ke Malioboro rasido mobilku rusak. Sebetulnya kalau kamu memahami kan sederhana. Iya, lungo itu ada potensi tabrakan kecelakaan. Nah, rasido lungo itu artinya jelas aman. Jelas aman, potensi tabrakan biasanya masalah jelas aman. Selesai. Bagaimanapun menjadi pergi itu ada potensi. Dan tidak jadi pergi, artinya lebih Coba kalau kamu cara pandang begitu, alhamdulillah Gusti mobil rusak dari resto lungo berarti rano kemungkinan kecelakaan. Tapi kan gak sido marung disenengi Gus. Kalau kamu seneng marung karena kedonyan, pertanyaan saya tak balik. Ciri utama wong kedonyan mesti kehilangan duit. Agak beres sido marung wis kedonyan duit mijek blok-blok. Lu selera wong kedonyan intinya kan kepengen kesampean dunyane, nak marung kesampean iso mangan disenengi. Nak marung kesampean iso gegem duwike dunyane niku. Anda kan bisa memahami begitu kan ya baik-baik saja. Jika marung ya syukur, itu ya apa? Wong syukur kok guru blok kok. Makanya kata yang ngarang hikam, adal manu ainal atau kalau manusia bisa memahami sunnatullah fil qabdi bal basti, baik Allah saat mengekang atau saat memberi ku adal manu ainal atau maka sesuatu yang kita kira ada rezeki jebule benar-benar apa? Dan kita sebagai mukmin harus begitu terus. Sehingga hubungan kita dengan Tuhan itu nyaman. Baik-baik saja. Paham ya? Baik-baik. Sanggup aja dengan orang yang pengaruh itu berarti orang mungkin ada umat. Bukan. Nanti pengaruh dari ini tambah ke manfaatnya, tambah manfaat. Dan arah di pengaruh berarti kacau loh. Misalnya mau nah orang suka sombong itu malah bener kan. Orang suka sombong kebiasaan ngelajarin aku kudu syukur. Gara-gara dia sombong kira anak utang deh. Nak rukun malah pelanggar. Mana sombong orang suka baru kan sombong lah. Mereka orang larat itu sombong hujat deh. Ini mereka sombong. Ada rukun dia sombong hujat yang utang. Pasti. Ya aku pengen nonton maksudnya. Artinya kayak orang melarat orang suka sombong. Alhamdulillah kalau sombong jadi aku orang kepikiran utang. Gampang apa?
Jadi gak usah rumput ngadepi urip betul sana apa? Kenal ya alhamdulillah, melarat kenal juga, orang kenal alhamdulillah, orang ada potensi nopo. Man tak jadi wong ayu-ayu wajib sombong, kalau potensi selingkuh. Justru ramah itu mari nopo. Bojone Nabi ini dia dari sombong, jadi wong itu apa sing sombong. Terutama dengan ayu, sing elek amal-amal. Lho tenan iki wonten dalile. Wong wedok niku kesunatane ana sombong. Nggih, terutama sing ayu global ini, Pak. Jadi ngendikane pangeran nyitopi bojone Kanjeng Nabi. Fala tasdukna bil qaul. Ya nisa an-nabi lastunna ka ahadin minan nisa. Ini taqaitunna fala tasdukna bil qaul. Faya qama alladzi fi qalbihi napa. Iku bojone Kanjeng Nabi jelas-jelas salihah. Kados Aisyah, bojone Nabi sing ayu kira-kira ya Aisyah, Zainab, Sofia. Lian niku saudara bunder tua teman-teman kok bojone Nabi soho nek dirasakno paling tau. Mulyane ora sing luwih tuwa timbang Nabi ana sing gendut terus macam-macam. Fala tasdukna bil qauli. Ini taqaitunna fala tasdukna bil qauli. Garwa-garwane Nabi itu dianjurkan kalau sedang ngomong sama ajnabiyah, ya sama ajnabi, lelaki ayu disunatno aja ngendek. Tak doa dari kata tunduk, jangan sopan. Ojo suarane lirik, ojo suarane sopan. Nah itu misal barang gak apa. Karena potensi zina akan kecil, potensi selingkuh juga akan kecil. Kalau perempuan yang cantik-cantik itu sombong, misalnya orang robot, mesti ngarep diselingkuhi, paham dong? Ketemu wong luanan sing mripate jelalatan, amit-amit sampai nang sirahku. Jadi sebetulnya dalam dasar hukum Islam, perempuan terutama yang cantik itu diharamkan sopan sama seorang lelaki. Dan di zaman akhir PR wajib sopan, wajib menang. Apa mana yang ada multi level orang ini? Jadi orang orang buat pakaian serolak wajib menang. Itu berfitnah. Mesti teorinya itu nggak boleh sopan. Fala tak nanowo. Dan perlu dicatat, itu istrinya Nabi. Untuk yang lain harus lebih ekstrim, lebih ketat. Dan Allah tahu betul karena ya itu mereka tinggal, itu ngerti. Nak wong lanang itu senengnya wong itu sopan. Terus ane faya kema'al-lazi fi qalbi marodin. Kalau seorang perempuan itu bersikap sopan, mesti wong lanang pikirannya ngeres. Ini kumpul, mesti naik pangeran. Faya kema'al-lazi fi qalbi mesti wong lanang pikirannya ngeres. Wakul nakau lam ma'rufah, maka berkatalah yang ma'ruf. Itu ngendikan ulama, berkata yang tidak melahirkan syahwat, tidak melahirkan kenangan, dan tidak melahirkan tafsiran masing-masing. Jadi ini kan sopan. Kalau itu tidak bisa, wakor nabi buyuti kunna. Misalnya gue terpaksa sopan raiso, ya menisan teman-teman ngomong wakor nano buyuti kunna. Tapi sekali bersosialisasi, itu aturan mainnya pala takdona bilko. Tapi hukum-hukum Islam kayak begini itu sudah habis. Kau kena Islam kampus malah ono kesamaan gender, ono hak-hak wanita, ono wong lanang yang semimpin itu orang dari diskriminasi, seruat. Itu hukum konti, seorang asal usulnya, ujuk diskusinya demikian. Napa? Diskusinya napa? Kenapa perempuan tidak bisa jadi imam? Kalau lelaki bisa itu kan diskriminatif. Perempuan itu jadi imam, setengah-tengah imam itu makmumnya kan biye, paham ya? Makmumnya kan. Ya kan ada solusi nih Gus. Misalnya imam itu ngene-ngene, sakit yang ngarang pakai terlalu banyak potensi solusi. Gus soalnya tengah imam ini apa? Karena sambil tua tengah ngimami terus sampai kelahiran, apa makmumnya wajib mengangkat imam, ke imamnya apa? Orang-orang yang bicara kesamaan gender harus berpikir, mereka akan lebih kesulitan menghadapi hukum andikan perempuan saja jadi imam. So, kalau kita diskusi yang jil, Pak Bah, apa memang nggak mungkin perempuan jadi imam sholat? Kalau menurut saya itu mungkin, itu kan hak wanita dan laki kan sama. Ya silahkan Anda bikin faktornya dulu yang spesifik tentang perempuan jadi imam sholat. Misalnya potensi haid di tengah jalan, potensi ngelarani kelahiran di tengah jalan.
Ruwet juga Bapak. Ya kalau gawe piye kok usul. Undang-undang tentang itu sahkan dulu, gawe dulu. Draft kok gawe. Kira-kira sebenarnya piye bentuk ini? Termasuk potensi cak nom-nom itu sujud atau delok awake barang itu pikir lah kok gampang. Enggak napa? Gampang terusane napa? Ternyata mereka ya yang ngomong kesamaan gender, tapi enggak mikir detail-detail. Napa? Misalnya tentang keamanan, perempuan boleh sama dengan lelaki, boleh keluar malam, boleh apa. Tapi seseksi-seksinya perempuan, tetap potensinya itu diperkosa, tidak merkosa. Itu juga harus dipertimbangkan. Sak tokoh itu potensinya diperkosa, bukan merkosa. Kalau mereka menyamakan hak itu demi keamanan perempuan, dengan perempuan dibiarkan liar, tentu potensinya diperkosa. Enggak mungkin perempuan potensi Kalau kamu sudah berbalik-balik begini cara berpikir kan ruwet. Kita sebagai ulama ngerti kon nanggapi kon jawab. Mungkin sing gawe aneh-aneh dene kon kangelan apa? Saya itu termasuk ulama yang paling enggak pernah jawab terhadap ide-ide begitu. Nah kiai itu jawab. Mbok muribet tak mbok ora pak, mbok kafir, mbok menapa boten jawab. Yang bikin ide-ide aneh kan mereka. Ya silakan mereka yang bikin solusinya. Ngapain mereka yang aneh-aneh ini sing mikir jawaban? Lah kok goblok bro ya tapi. Kulo ora goblok. Kulo ngalim mulai cilik diwarai wong alim anyar. Monggo ngalime kok terjemah dene maca budal wae iso. Pak. Jadi ini kita harus berpikir ya, tentang arsitek. Masalah kisah ini masalah visitasi ayam. Ini sih masalah ilmiah, masalah sains, masalah pengetahuan. Allah menciptakan langit dan bumi itu visitasi nopo. Ya ora apa maknane, jadi pakar-pakar ora apa maknane. Mereka kena maknanya 6 dino resikonya tinggi. Pokoknya nak 6 dino dengan makna 1 hari 24 jam. Ketemu pakar-pakar, ketemu ilmuwan pusing. Mono Big Bang, mono jutaan tahun, pokoknya gak ada discovery. Suwaga umurnya jutaan tahun. Dari proses Big Bang kemudian mengkristal jadi bumi, terus sisa-sisanya jadi magma yang terus bumi. Kabeh umurnya jutaan tahun. Pusing sampai nak ngerti citasi ayam 6. Nah, kemudian dengan makna 1 hari 24 jam. Tentu ilmuwan tidak akan terima konsep itu, tidak. Saya beberapa kali ditanya sama peneliti-peneliti, termasuk dari TV, kalau tanya, Pak, kenapa agama mengatakan bahwa langit dan bumi diciptakan 6 hari? Ya saya bilang, yang bilang 6 hari itu siapa? Setahu saya itu visitasi ayam. Tidak ada kata 6 hari di Al-Quran. Pak, yang ada visitasi ayam. Tidak ada kata 6 hari di Al-Quran. Ini pentingnya ngaji di hafal Quran. Istilah yaum di Quran itu tidak menjamin 1 hari 24. Misalnya ada ayat wa inna yauman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma tahun. Dan yaum dalam bahasa Tuhan bisa saja maknanya 1000. Wa inna yauman Ainda Rabbika ka'alfi sanatin mimma tahun. Dan itu istilah orisinil Quran. Ternyata ada yaum yang 1 yaum itu benar. Itu kalau kamu maknani 1000 tahun dalam bahasa Arab, kalau idhofah itu tidak maknan bi'ainihi. Ya tidak maknan bi'ainihi. Berarti ka'alfi sanatin koyok ribuan tahun. Jadi malah tadi sudah tahun. Koyok ribuan tahun. Itu artinya bisa berjuta-juta tahun. Jadi kalau ini discovery dinosaurus musnah 2 juta tahun yang lalu, pusing ngomong santri dulu apa? Orang umurnya kan tua jutaan. Begitu juga ada istilah lagi, ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu 50 alfan bahwa proses naiknya malaikat menuju alam langit itu di 1 hari, di hari hitungan hari itu sama dengan khamsina alfa sana, sama dengan 50.000. Kalau ada ayat khamsina alfa sana artinya 50.000 tahun, berarti ayat tadi yang ke alfi sanatin bukan 1000 tahun tapi ribuan tahun. Dan ribuan itu ditafsirkan di ayat khamsina alfa sana. Berarti ribuan tahun dengan batasan
50 Artinya tidak ada jaminan yaum itu 24 jam. Karena makna ini jelas lemah secara teori. Bagaimana mungkin langit dan bumi diciptakan satu harinya 24 jam, zaman itu jam Yoromono. Lagi pula ukuran jam kan dari matahari terbit ke terbenam. Malah teringin urung digawe. Mulane nak mikir, mun sampeyan ana ulama sing waras sing gelem mikir paham gitu. Maksudnya syaratnya loro ulama ya waras ya gelem napa mikir. Lah nek gelem mikir, pokoke makna kula ngoten Gus, jadi guru kula, gurune takoki ya makna kula pokoke ngoten anut guru. Iku gak gelem mikir. Tapi nak ditetir rapati juga ya ora mikir tambah ruwet. Makanya kalau kayak begitu itu udah usah. Mulai kajian Nabi kalau ada di mata tengah sendiri, kajian Nabi dawo. Aku itu bangga jadi Nabi. Mergo sing roh dina Jumat iku wong Yahudi ku roh tapi kajak sedina, kliwatan. Wong Yahudi darani hari Setu napa hari Sabat niku hari Jumat. Darani hari sucinya mereka. Jadi wong Yahudi kepingine ya dina Jumat. Tapi untuk dina napa? Setu. Luwih dina. Dari kata Nabi, aku itu Nabi yang bejo, yaitu roh dina Jumat. Terus sampai kan, roh dina Jumat kok bejo, ambil berkomen tak apa? Wah, itu teori ilmiahnya panjang. Jadi pun ada ilmu astronomi, ilmu falak. Falak yang detail adalah ngitung astawani, wasawalis, warrowabe. Kalau falak yang tidak detail itu hanya ngitung jam sama menit. Misalnya gerhana itu nanti jam 8 lebih 55 menit. Tapi kalau yang detail itu 55 menit, sekian detik, 0 sekian itu sekon itu dihitung. Kalau yang nopo detail yang 0, sekian sekon itu kalau kali berjuta-juta tahun itu bisa sampai nopo? Sampai nopo? Contoh yang paling mutakhir teng Al-Qur'an. Ashabul Kahfi itu kalau menurut hitungan Samsiyah niku hanya wala bisu fi kahfihim salah samiatin sinina, hanya 300 tahun. Tapi hitungan Komariah wadadu bid'ah, berarti versi Samsiyah itu 300 tahun. Nah versi Komariah lebih 9. Itu permainan ilmu falak kelas tinggi. Ternyata setelah dihitung, karena rata-rata 1 tahun misalnya terpaut 12 hari sampai 13 hari. Itu kali 300 tahun itu ketemunya sekitar 9 tahun. Karena kalau dihitung tahun, misalnya kalau mungkin ini kan gak roh falak. Ya muliannya lah gak roh, tapi bodoh aja. Jadi bodoh aja. Ya roh falak, ya roh peke, ya roh boy. Bagaimana cara diboleh duit malah roh. Nah tawakal udah pinter. Orang melarat itu caranya tawakal udah pinter. Lalu tawakal ilmu paling murah meriah, gak beruang mengelakoni gampang. Kan sakit dihitung, meskipun kita ada ahli falak sakit dihitung. Bulan Samsiyah itu kan sering 28, tapi maksimal 31 ya kadang 31, tapi sering 28. Nah bulan Komariah cepat selesai, karena sering 29, gak mungkin 31 itu tidak mungkin, 29 terus. Artinya untuk menyelesaikan 1 tahun lebih cepat. Lebih gampang ada tanggalan umum telu siji, tanggalan bulan pas 23. Rawit kacek orang dino. 29 sering, ono tambahan apa? Apa menan Ramadan tuh sering milih napa? 29. Paham? Kan bisa dibayangkan terpautnya tiap tahun. Tentu penyelesaian Samsiyah lebih lambat dibanding Komariah. Nah, sebab itu terpautnya kalau per 300 tahun sampai 9 sakit di logika. Nah sekarang kalau berjuta-juta tahun dari zaman penciptaan langit dan bumi, kemudian Allah ngendikan, aku nggawe langit bumi tak mulai dino Ahad, tak akhiru saatin min yaumil Jumat. Ngendikane pangeran hadis qudsi itu akhiru saatin min yaumil Jumat. Wa khalaqtu Adam fi akhiri saatin yaumul Jumat. Mulane manusia digawe ra sempurna, mergo pengiran mesti kesusu. Mergo waktune mentre. Jadi kalau cerita Anggrek Darmo, napa? Sing cerita tentang Prambanan. Proses itu terlalu juga ngoten niku. Mulane gawene rada awur-awuran mergo kesusu. Dari ini wong Yahudi pengiran gawe langit bumi detail kesal.
Napa? Kesel pengiran istirahat dino nopo? Satu. Lan Yahudi dino tentu dino prei istirahat. Mergo pengiran pasti kok capek. Lho Yahudi ono bener ngeten. Yang dinyatakan resmi oleh Quran itu gawe langit bumi ra visitasi. Ayah berarti Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Lalu kok ada hari 7 itu dikemanakan? Yang nomor? Yang 7. Paham ya? Nah kalau pulang itu benar Quran orang mungkin dino itu orang mungkin. Sing sitok itu bonus apa itu? Ngeten kok jangan belum sampean ngerti ilmu Pak. Ngeten. Masih kita pikir. Kita ini kan hidup di Indonesia sama dengan di Mekah, sama-sama di geografis bumi yang diliwati Khatul Istiwa. Sehingga kita punya misalnya malam 12 jam, siang 12 jam. Sehingga kita secara normal tahu dino Jumat, ya tahu dino Sabtu. Coba Anda sekarang andikan hidup di kutub utara atau kutub selatan. Itu tahu-tahu misalnya satu hari kamu harus menghabiskan 14 jam. Siang toh, malamnya kadang 13 jam. Makanya definisi kalau satu hari 24 jam itu hanya bisa mudah dibuktikan di daerah yang dilewati Khatul Istiwa. Tanyakan orang-orang di Inggris di Barat, kadang fotonya suwi nanti 14 jam. Ini pentingnya itu mikir paham ya. Jadi teori nak sedino mesti 14 jam teori bodoh. Atau hanya berlaku di daerah tertentu yaitu yang dilewati Khatul Istiwa. Karena kita ini kebenaran sama Mekah. Maka Indonesia itu akhirnya Islamnya yang berkepodo. Kelewatan Khatul. Akhirnya kiblat kita ya nak madem ngulon ra usah koyo Abu Nawas. Cek madem ngulon ngetan apa? Maksudnya ngeten nih. Nanti suatu saat mungkin di era cucu saya ketika orang Islam modern, orang kafir modern, bodoh modern ya. Bumi itu kan bulat-bulat. Andai kan Mekah itu posisinya kayak Amerika. Amerika itu kan pas di bawah kita. Pas di bawah kita. Makanya terpautnya dengan Amerika total. Kalau misalnya di sini itu jam 9 malam, di sana jam 9 siang. Pokoknya total. Sampai pokoknya total. Kita dengan Amerika itu terpautnya total ekstrim. Kalau dengan Mekah kan 4 jam. Dengan Eropa misalnya Japan. Kalau dengan Amerika itu total. Lah kalau posisi itu total, misalnya Ka'bah itu tepat di bawah kita. Itu madhep ngulon jodok Ka'bah, madhep wetan jodok Ka'bah. Sebuah batas arah itu wajib ada. Itu kalau dalam posisi tidak lurus. Jadi misalnya sampean di bulat-bulat. Kalau posisi kamu separuh kan jelas mengarahnya harus ke sana. Tapi kalau pas tengah-tengah, misalnya pos tengah bawah sama pas tengah atas. Kamu menuju lewat barat ya boleh, lewat timur ya apa? Boleh. Mulai sekarang jadi pertanyaan oleh ulama Islam seluruh dunia di Cina itu di provinsi Qingqing nopo-nopo itu wonten masjid sing kiblatnya membelakangi Ka'bah. Jadi pusing ulama-ulama. Andai kan itu posisinya kayak Amerika Indonesia mungkin bisa dinalar secara ilmu astronomi ilmu falak, tapi posisinya Cina tidak bisa, tetap harus ada arah. Lalu kalau nanti ceritanya Abu Nawas orang falak, gue tombol profesor falak, diceritani bumi bulat-bulat. Jadi kamu menuju kemana saja, itu mentok tahu-tahu kamu di tempat di mana kamu mulai berangkat. Jadi Abu Nawas misalnya laku fokusnya terus ujung-ujung dia kayak pergi, bergo bumi bulat. Dan suatu saat profesor falak itu kemalingan, maling yang melayu morogesan. Aku dapat tolong kejarkan maling itu. Abu Nawas melayu moro-moro. Abu Nawas malingnya melayu tapi kok melayu? Jarimu bumi bulat-bulat kok ayo ketemu. Jadi saya ingin nak bedak maling, ora perlu nak maling ulon, bedak melayu nopo? Mergo bumi nopo? Kira ahli falak kurang ajar, guna ilmu tiga pelecehan. Tapi memang teorinya betul. Kalau balik ke 6 hari. Andai kan kita tidak dalam posisi yang di Khatul Istiwa, lalu batasnya gimana? Jangan-jangan yang di kutub utara dan selatan, hitungan putaran per minggu itu tidak sampai betul? Nggak sampai 7 hari, nggak perlu sampai apa? Coba sekarang kalau dihitung jam, akumulasinya kan beda dengan kita. Kan sekarang banyak pertanyaan secara global di fikih-fikih internasional itu. Gimana hukumnya puasanya orang Eropa yang kadang sampai 14 jam. Tapi kadang-kadang malam petangan. Coba sampean bayangkan,
Lah saiki misale posone wong kutub, ana srengenge mau ben 3 mosok ora buka tahun. Paham ya? Utawa ora kapotong, bumi terus ana ora kok. Srengenge. Mulane peke-peke sing dimulai min tulu isamsi ila gurubis samsi. Saiki ning kutub ora tau ana tulus samsi. Bumi terus padahal foto ora wajib bumi. Ora wajib foto. Sekarang alhamdulillah termasuk ulama yang ikut menjawab pertanyaan itu. Kalau sering tuker-tukeran jawaban itu gimana hukumnya puasanya daerah yang tidak ada tulus samsi. Itu cara menghitung gimana, dimulai dari jam berapa. Lah teori 6 hari itu bisa saja yang teori sudah final. Lah ngono dino setu iku ora tiga dino, mulai dari kanjeng Nabi ya iku kok lho setu ora dino. Bedakan dong, sing dino gitu apa? Ya paham ya. Wong dino luwihan kok dinggo ngoten maksudnya. Kok dianggap napa? Dino. Paham ya? Lah sampean pakai jeneng pendidikan ngono ya ora paham ngenteni diterangno, nyene foto wong awam ngenteni diterangno. Saking kanjeng Nabi itu, Nabi ne bangga, umat tidak bangga ora paham. Repot napa? Padahal kanjeng Nabi seneng banget, aku Nabi seneng tenan. Mergo diparingi pangeran untuk dino Wa adol tak nasrani, nasrani kesasar. Dinane keluar, wong Yahudi kesasar. Dinane apa? Keluar. Itu menurut logika falak mungkin. Apalagi kalau kamu ngitung detail, ngitung tadi kayak sawani, nanti ngitung matematik. Logikanya memang begitu. Lah sementara ada arah yang mudah dikenali karena kita kebetulan dengan Mekah sama-sama dilewati khotul istiwa, sehingga fikih yang dikarang di Mekah sama persis dengan fikih yang ada di kita. Misalnya ulama Mekah ngarang foto itu gimana, mulai misalnya minat fadri sodek sampai gurubus samsi. Ya kita enak gurubus samsi buka, orang Mekah untuk bukanya gurubus samsi. Tapi bagaimana satu daerah di mana gurubus samsi itu sangat lambat? Ya, sampai sebenarnya, misalnya sampai yang kutub utara atau selatan. Pas ning kutub selatan posisi matahari lagi ning daerah kawasan utara. Utawa ning kutub utara matahari lagi ning posisi kawasan selatan. Iso bener. Boleh srengenge bangel. Paham ya? Wong kados teng Indonesia mawon tiyang awam petani niteni. Kadang panas terus gotenge pas dhuwur, kadang rodok melingkar kanan, kadang rodok melingkar kiri. Wong pengen normal dalam sejarah dunia mau pentelu, termasuk karena hormati ashabul kahfi. Kabupaten mana sih teman-teman? Paham ya? Kalau begitu sekarang pertanyaannya, kalau satu hari sama dengan 24 jam, lalu hari mana dalam konteks kutub utara, kutub selatan? Karena tidak bisa pakai kriteria tarikh konvensional, yaitu mintul isamsi, ila gurubis samsi. Karena di kutub utara selatan kadang tidak ada matahari sampai sekian dulu. Kalau matahari ada kutub, itu leleh kabeh. Baru kayak ono es itu baru kayak diliwati nopo matahari. Mulanya dari pangeran, sistem kiamat itu dimulai dari peredaran matahari. Itu masuk akal sekali. Wa idzal biharu sujirat, wa idzal biharu sujirat. Ini dikatakan ulama-ulama itu ditebak. Kalau sistem matahari rusak ini, wa idzal biharu sujirat, ketika lautan itu tumpah ruah. Kalau teori sekarang global warming kan mengatakan kalau pemanasan global kutub mencair, kalau kutub mencair, daratan akan habis tenggelam oleh nopo lautan karena jumlah air lebih banyak ketimbang jumlah nopo daratan. Tapi kalau dalam teorinya Quran mengaku itu, jadi nanti sistem peredaran matahari itu tidak normal. Jadi kemarin matahari berdampalan untuk kutub utara, kutub selatan. Akhirnya es itu nopo leleh. Setelah leleh sedanten, kata Al-Quran tingkat ketinggian matahari dikurangi drastis. Jika bumi terbakar, kalau sudah gitu masuk wa'idal biharusut jika terus terbakar. Jadi prosesnya itu tumpah ruah dulu, fujirat. Fujirat dari kata takdir, waktu takdirat anda rohilalana takdir. Jadi prosesnya fujirat dulu, melimpah ruah, yaitu kayak tsunami. Setelah itu matahari didekatkan, terus ada proses apa? Fujirat. Lah kalau melihat sistem matahari yang kayak begitu, berarti benar teori Kanjeng Nabi bahwa untuk mengatakan hari sampai 7 itu perlu dipertanyakan. Hari yang resmi menurut Quran, namun visitasi apa? Berarti yang satu ini masalah. Ada yang hilang, paham ya? Terus ditambahi. Lalu kalau kecil nanti saya kira bingung, seminggu dari orang dino, dari orang kuno, orang dihitung dino, maksudnya dia rasulullah. Maka
Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu 7 hari. Lah anak wong kuno darani seminggu iku 8 dina ngenteni kok Ahad. Lah yang ngermitoni mayit itu nak teng daerah kula prakteke 6 dina, nak teng Tuban prakteke 8. Wong baru kita yang alami sekarang saja versinya beda. Lah ulama fikih mengikuti standar yang dilewati khotul istiwa, termasuk kaifiyatul wukuf, termasuk kaifiyatul wukuf. Misalnya begini, kesunatan wukuf di Arafah adalah seorang yang haji disunatkan al-jam'u bainal laili wan nahar. Ngukurnya gampang, mau ada khotul istiwa. Kalau masuk Arafah qabla ghurubi syamsi, kemudian diam di Arafah sampai isya atau apa, berarti sudah al-jam'u bainal laili wan nahar, karena masuknya berstatus nahar, nanti keluarnya berstatus malam. Gampang. Delala pakai kita itu sama dengan di Mekah. Jadi Kanjeng Nabi pas ngendikan disunatno jam'u bainal laili wan nahar, gampang kan. Lah jajal misale sing krungu iku wong kutub utara dan kutub selatan. Ngenteni ora suwi. Wong ngenteni dino suwi niku to. Paham? Lah untungnya Mekah itu dalam geografis yang dilewati khotul istiwa. Lah nak nonton permasalahan yang ngitung hari 7 atau 6 itu masalah ilmiah yang serius karena melibatkan daerah-daerah yang tidak semudah itu penghitungannya. Kudu deh. Karena jenengan bodoh itu gak melok rupak mikir. Ono wong muni dina pitung dina ya percaya, ono sing muni 6 dina kenapa percaya. Penting gak tanggal urutan wis pokoke percaya. Gampang berarti ora rupak ora apa. Nah, kalau pulau baca ulama di sini mikir bagian loro. Orang yang gaji bagian apa? Saya itu berapa kitab yang tak baca. Kenapa hari itu 7 sementara Quran disitati apa? Nulis kitab macam-macam. Ono sing ngitung ala-alane, ono sing ngitung ala-ala, ono sing ngitung tebak-tebakan asal ngomong kok iso jawab wong akeh. Kita harus milih di antara alasan-alasan paling rasional. Sekarang semenjak ada GPS itu yang apa position itu yang bisa dihitung itu untuk menghitung bumi. Itu sekarang saya lebih percaya karena kalau pakai teori GPS itu mudah sekali. Saya itu tidak ahli falak tapi tahu pola-polanya tahu. Karena kalau dihitung itu jelas sekali posisi matahari kemudian dihitung dengan aradul balad itu bisa tepat sekali. Makanya sekarang semenjak orang-orang pinter navigasi pesawat itu berdasar posisi lintang misalnya di sekian derajat. Makanya sekarang kalau ngerti posisi Ka'bah itu gampang sekali, yaitu nunggu yaumar rosil kiblat, jadi di mana posisi matahari tepat di atas Ka'bah. Misalnya baru kemarin, biasanya kalau di Indonesia yaumar rosil kiblat itu rata-rata jam 4. Ya rata-rata jam 4 kan bisa ditebak. Itu nanti di tanggal tertentu ada, di tanggal tertentu, di menit tertentu detail itu posisi matahari tepat di atas Ka'bah. Dan saat itu orang membenarkan kiblat semua karena semua bayangan pasti mengarah Ka'bah. Itu bisa dihitung secara GPS. Dan orang dulu juga bisa ngitung pakai teori udur balad itu. Makanya kita ini enak sekali kalau cari kiblat. Orang usah kayak mitos Kali Jogo atau Sultan Agung. Dulu gua ning ngasem sing arahe ning Ka'bah. Menara Masjid Demak itu miring melengkung. Kewali Songo itu ora ala. Akhirnya Kali Jogo kon nyenteng Demak nganti Mekah. Oleh narik ke Banter akhirnya miring. Terus wonten mitos Mbak Bolong. Tenggene pinggir itu Ampel ana makome Mbak Bolong mbok pitu apa jenenge Mbak napa? Mbak Bolong itu santri lugus nangane salat sunat. Nek Mustofa para nemen salat sunat. Dene ada santri sing lagi sinau Pak. Wong goblok amen salat. Salat itu mesti ditompo. Lah kok iso? Lah kiblatnya mesti bener gak bermacet bae. Itu kan macam metan gitu. Zaman dhisik itu kiblat itu masalah. Napa? Yang pertama ana Islam. Wong Mbah Bolong itu gak trimo jual tos tembok terus lu kagak itu. Lah nek digelari Mbah Bolong jual tos tembok nganti bolong diusoro kancane iku lho kagak. Aku wali rasa ngono yo ora. Artinya dulu menemukan kiblat itu macam pakai kaset begitu. Dulu prosesnya pakai apa? Sekarang enak. Nah di jalan kita tuh kaji-kaji si Rakyat Sinau ini kutu kesajadah yang orang mulai itu sono kebate itu selera muda yang mentang-mentang di duit itu mau mikir mentang-mentang nopo itu kutu tobat itu nopo
Mari wong Islam bodoh ngoten niku masalah diseder. Tuku gampang tuh terus mikir 20.000 tolong kompase. Pak. Terus Islam yo ngoten. Artinya ndekne ngono lah ora ngajak-ngajak Gus biasa mikir kok kula. Sebetulnya ada sarana itu yaitu yaumarodil. Mana tadi paham ya? Citasi ayam. Kalau saya ditanya peneliti, kenapa Quran hanya mengatakan langit bumi diciptakan 6 hari? Saya bilang nggak ada kata 6 hari. Yang ada di Quran citasi ayam. Paham ya? Citasi apa? Makanya kalau ikut menerjemah jarang saya terjemah citasi ayam itu 6 hari. Untuk netral 6 masa. 6 masa berbiaya karakter aja. Saya menghindari kata 6 nama. Nah, 6 masa itu bukan 6 tahapan, bukan 6 masa. Saya termasuk orang yang menghindari terjemah 6 nama. Nah, antar wong pinter atau karpe. Nah, sampai kan wong pinter. Roy Yaumun akhirnya apa? Paham ya? Tadi sudah banyak perbandingan. Ternyata banyak istilah yaum di Quran yang artinya ka'al-sinawa. Juga ada ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu 50 berarti kalau kita nanti tidak 1000 tahun tapi ribuan tahun dan itu bisa artinya 50 itu ada. Jadi ini pentingnya ngaji sampai bisa melogika itu sampai kait-kaitkan lagi dengan sistem perputaran matahari rembulan terpaut berapa dalam geobumi yang GPS-nya tinggi itu berapa, misalnya kalau Eropa berapa. Makanya bisa dihitung, kayak pakar-pakar gempa itu bisa dihitung. Eropa itu kemungkinan gempa itu tidak ada, kecil sekali, karena dihitung. Patahan yang di sana itu jarang dilewati matahari, jadi buminya padat dekat. Anggenya itu tropis, buminya ya gerowong-gerowong. Jadi orang-orang tidak, ya itu di logikanya, lewat posisi matahari ini, kondisi bumi bisa dilogika, tingkat kekeroposannya dan kepada tanya. Saja nih apa sih teman-teman yang itu. Cuma santri orang robbas, akhirnya kalah kakean, paham ya. Soalnya kudu tobat, santri sing bodoh teman-teman. Mungkin sering ketemu pakar-pakar orang kita bodoh, mereka alhamdulillah orang bodoh teman-teman tadi paham. Lah santri ora tau mikir perlu GPS terus wakil opo. Mereka biasa menjadi itu ora tau mikir. Untuk tobat, saatnya Quran itu ilmiah sekali. Makanya Quran bilang diciptakan Allah dan ayam di sini itu hitungannya kayak apa? Lah ketika Nabi ternyata dino satu dino rakaat. Berarti saja yang resmi tetap hanya 6. Nah, kenapa satu hilang? Ya logikanya tadi sampai ditambahkan hari Sabtu itu tetap di daerah yang kebetulan satu harinya 24 jam, siang 12, malam. Tapi kejadian itu tidak ada di kutub utara, kutub selatan. Mereka akan bilang itu bumi terus langsung ini. Dan terus ironi nanti misalnya, begini dia. Dan terus nak pokok dia. Nah sekarang alhamdulillah itu sekarang ada panduan dari Rabitatul Alam Al-Islami dari konferensi Islam seluruh dunia menjawab pertanyaan-pertanyaan fikih bagaimana puasanya orang kutub utara, kutub nomor. Dan saya meskipun muda termasuk yang ikut ya Pak. Ya akhirnya di sinau mas, tapi ono sukma ya sinau pada orang pinter tetap pinter, paham? Kan kalau kita kok ke mana nih opo, mau ngajak debat atau mana nih raro? Itu kalau ngomong dia modal terjemah deh, bantah-bantahan bersih motor kita budol ora sambung. Gua berbicara bantah teman-teman, ilmu ini bodoh sih, bantah-bantah. Saya kira bersih, tahan dulu. Berapa kamu ngajak apa? Keruwetan, kenapa? Ya kata saya, wow, bukan diskriminatif. Masa perempuan tidak boleh jadi imam diskriminatif gini-gini. Lah ya kamu bikin draft dulu, dulu. Teknisnya kayak apa? Kalau perempuan jadi imam, misalnya di tengah-tengah imami dia set atau larani tinggal itu, formatnya terus piye? Apa syaratnya sing elek, mau jadi sing sujud rasa didelok, apa sing ayu oleh imammu kuwe didotolah ta ora? Iku pikir saya, Pak, bener. Ternyata ruwet dari ruwet itu saya nose, ojo buju itu bersederhana, no ketamaan kok, enak ngomong disimpul pelang-pelang. Abi agama jadi pikir kalau perempuan jadi imam itu potensi kegagalan makmum itu tinggi. Mereka wong itu rasa dan kata lo sholat melayu banget, mereka isen paham ya?
Lah kok nak misalnya kejubratan sebagian ngepel apa pikir barang paham. Tapi pinter gue pinter Nabi Muhammad. Jadi tingkat resikonya tinggi. Misalnya tengah-tengah sholat itu potensinya ada sekedar dia batal karena perempuan itu pemalu dia akan lari. Sudah lari meninggalkan bercak darah nanti yang imami siapa di bagian ngerti. Mau nanti undang-undangnya perlu itu nak imamnya Mustafa mesti aman. Orang Arab apa? Jelas. Lah soal misalnya ngentot wah itu bodoh ini menengah agama. Wong cara pakai nak imamnya bodoh ini imamnya tetap sah. Mesti bila bodoh ini tetap jujur. Wong kata imam di cerita pulau nah itu imam ini junub lali. Tapi menengah itu tiba jadi perkara. Nggak kata itu yang junub. Kasus najis bolak-balik. Pulau sarung pulau najis itu soalnya tak bumi imam ini beling saleh nih ngomong orang tak umum no sudah. Karena kalau diumumkan terjadi kegaduhan apalagi sholat Pulau Pak Kiai, kancane Kiai sering loh sudah. Jumatan mau rasa pulau nggak bertarung nasi lali rasa. Tapi umum no ojo semari gaduh. Mencari pangeran itu arah roh besar. Padahal ngomong orang cangkem mau tak ikhlas berarti gak sanggup. Kowe yang rugekno aku tak kira apa? Roh. Akhirnya pulau pribadi ada dulu blok tak dari pisan. Ya saya kan harus diajar karena sekarang saya posisinya. Makanya dari konco pulau, fakir lucu Gus. Wong bodoh dimaklumi terus angger batal syarat roh. Jadi pulau roh rugi atau rata batal batal. Itu kan sering ada kejadian, tapi kalau perempuan tidak bisa, perempuan di mata pemalu, kalau ngimangi khair tentu dia akan lari. Kalau lari terburu-buru potensi vibrasi masjid tinggi, nanti ada masalah baru lagi. Imaman yang kena khair hukum media, langsung digenteni piung, bukan imamnya orang. Berarti formasinya ini, makmum mundur, terus orang imam, makmum tinggal di. Mereka langsung posisi yang pengimaman, mereka bisa saya najis kena keruwetan. Jadi orang pinter-pinter sebulan bodoh, jadi pendapat orang itu pinter tapi apa? Lah santri tak paham, dia ngomong kesamaan gender, ngeluh ya. Malah takut sih, mana nih gender kok? Nah, kalau bolak-balik di DPR Rembang ini kasusnya, kan banyak kiai yang jadi DPR dari P3 dari PKB. Nah, singkong Golkar kadang kan alumni dia bawa karena enggak nggak bahasa sampul. Akhirnya sidang masih berdebat. Nggak sih nggak bahasa enggak. Sejak waktu dia bareng diterang misalnya bahasa Islam kan nggak mau norak urus aneh-aneh. Nah, kadang-kadang kiai itu izin berkamen ramah izin. Sudah suatu saat malas deh, sering aku istilah bahasa Arab. Gendenan yang alumni UGM apa? Bayai artinya nopo. Ya, gendenan akhirnya satu. Kapan merumuskan masalah rakyat aman bakat gengsi itu? Jadi kita enggak yang bahasa Inggris ya ini apa? Tujuan di mana yang bahasa? Singkong apa? Apa? Jadi yang saya cantik stop. Stop itu makna artinya apa sih terang? Ya ruwet. Namun udah mikir rakyat, mikir apa? Bang, jadi masalah 6 hari itu masalah yang final. Sampai tidak usah bandingkan kenapa hari faktanya 7 hari. Mergo tentu dino apa? Luwian. Itu secara ilmiah itu bulat. Apalagi setelah dihitung tadi apa? Yang posisi di kutub utara, kutub selatan yang tidak dilewati khotul nopo. Menurut terus lagi. Maka itu hayat dunia. Fala katarikum ba'doma yuka ilaika. Fala lakam nomono sira ya Muhammad kutarikun wong sing ninggal. Ba'doma ini sebagiannya perkara yuka kang sing wahya napa ma ilaika maring sira. Fala tubal dighu mongko ora gelem nyampekno sira ing wong akeh iya yo ing mayuka ilaika. Lidaha munihim krana le nyepelekno kufar bihi kelawan mayuka ilaika. Pun Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya ghafur ya syakur masallu wa sallam ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam asma'in.
Allahumma ya Allah ighfir li masyayikhina wa li ahli madinah waghfir ya Allah muassisi hadzal mahad wa anzilhum manzilan husnan indaka ya Allah. Isal qabrahum riyadil jinnah rawdatan riyadil jinnah tajal qabrahum rawdatan mubarakatan. Allahumma ighfir lahum wa'fu anhum waj'alil jannata ma'wahum ya Allah. Ilahi naqihim min khatayahum kama yunqal thawbul abyad min ad-danas. Walaqihim biridhaka alamna min sakhatik walaqihim bi maghfiratika alamna min adab. Bana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.